Langkah yang kedua, ketika aku jatuh cinta, maka kita harus bisa mengontrol perasaan tersebut. Ingat, ini baru tahap awal. Jangan semuanya dicurahkan pada saat itu. Walaupun kita, ini yang jadi masalah. Seseorang ketika sedang dekat dengan seorang pihak dan dia nyaman, dia enjoy, dia nyaman, maka dia akan terbawa euforia. Dan ini fatal. Dalam Islam, ketika kita jatuh cinta, kontrol. Jangan kebablasan, jangan overdosis. Dan salah satu dosis yang harus kita atur adalah kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya, hadirin. Secantik apapun dia, setampan apapun dia, sebijak apapun dia, kita harus lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini kunci sukses dalam menjalin hubungan, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 24, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, in kana aba'ukum, jika orang tua mereka, wa abna'ukum, dan jika anak-anak mereka, wa ikhwanukum, dan jika saudara-saudara mereka, wa azwajukum, dan jika pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka, suami-suami mereka, apalagi yang belum jadi istri, ini istri, apalagi yang belum jadi istri, apalagi yang belum jadi suami, wa ashiratukum, dan keluarga famili besar mereka, dan tijaratu amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang selama ini mereka kumpulkan, dan bisnis yang mereka khawatirkan kerugiannya, dan rumah yang mereka ridhoi, lebih mereka cintai dari Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah datangkan azabnya kepada mereka. Jadi barang siapa yang jatuh cinta kepada seorang laki-laki atau seorang wanita dan kecintaannya lebih dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya, itu tinggal tunggu tanggal main aja, hadirin. Fatarabbasu, ini janji Allah. Allah munafik apa tidak? Allah bukan munafik. Allah mengatakan fatarabbasu, tunggu sampai Allah turunkan azabnya kepada mereka. Tunggu sampai Allah berikan bencana dalam hubungan mereka. Tunggu sampai Allah hancurkan hubungan mereka. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, seseorang yang mencintai seorang wanita atau seorang laki-laki overdosis dengan cintanya tersebut, sehingga dia lebih mementingkan pasangannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih mengingat pasangannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia lebih memperhatikan pasangannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika pasangannya belum makan, dia SMS, dia BBM, dia WA, tapi sholat duhur bablas, asar nggak ngerjain, itu kan berarti lebih perhatian dengan pasangan daripada Allah. Fatarabbasu, jangan berharap banyak dengan hubungan seperti itu, hancur. Tapi kan caranya nggak langsung kesamber geledek pada detik itu, enggak. Istidraj, Allah ulur dulu. Kata Allah, famahilhum qalila, biarkan mereka menikmati beberapa saat, terus setelah itu kita hempaskan mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan ini penting. Ketika kita bisa mengatur dan mengontrol rasa cinta kita kepada orang tersebut, kita akan lebih objektif. Kita tidak buta, kita bisa menilai dengan lebih jernih. Kita bisa lebih membaca kekurangan-kekurangan pasangan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang salah satu hal tersulit ketika kita sedang jatuh cinta adalah membaca kekurangan dia.
Kenapa? Kalau kelebihan banyak. Yang paling susah tuh baca kelemahannya, dan padahal itu hal yang paling penting untuk menentukan apakah kita serius atau tidak. Apakah kita menikah atau tidak, kita harus tahu kelemahan si dia tersebut. Nah, untuk bisa menangkap sinyal-sinyal kelemahan si wanita atau laki-laki tersebut, kita harus berpikir objektif. Dan untuk bisa berpikir objektif, kadar cinta itu harus terkontrol, tidak boleh over. Dan salah satu caranya adalah letakkan di bawah Allah dan Rasulnya. Letakkan di bawah Allah dan Rasulnya, maka kita akan lebih berpikir jernih dan bisa menetapkan lebih baik.